Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, mari kita panjatkan ini, kita masih diberikan kesempatan sholat subuh berjamaah dan dengan sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan salatnya di yaumul akhir. Jamaah sholat subuh Masjid Siti Wardah Rahimahullah. Sebelum kita mulai kajian, mari kita nanti membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat hidup, bisa sholat jamaah, sholat subuh berjamaah. Tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Di bulan September, minggu pertama ini, semoga September ini September ceria, seperti subuh ceria ini, dengan banyak insya Allah rezeki dan apa yang kita harapkan insya Allah bisa terkabul. Sebenarnya saya baru kali ini diminta oleh Mas Tony untuk isi ceramah. Paling-paling saya isi kultum, ya 10 atau 7 menit kalau pas tarawih. Nah, tapi ini suruh isi setengah jam, saya bisa enggak gitu. Jadi itu sampai seluruh. Ya, ini tema kita yaitu 4 hal penyebab sakit. Sebenarnya hal-hal itu hal kecil yang sehari-hari kita laksanakan, tapi karena melaksanakannya kita over, jadi bikin sakit. Sebenarnya obatnya juga tidak begitu mahal-mahal. Kita mulai aja, yaitu pertama penyebab sakit adalah pola pikir. Dalam pola pikir kita tiap hari itu berpikir, karena kita di sini kebanyakan sudah punya keluarga, jadi kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan suami, istri, anak, tetangga, gitu ya. Sebenarnya kalau kita mikir diri kita sendiri itu cuma gampang, bangun tidur, mandi, makan, kerja, pulang, itu. Tapi karena ini apa-apa lahir, saya tidak tahu, karena saya sering ke pasar, jadi apa dipikir, ini yang telur, besok naik lagi. Kemarin beras ini naik, tidak ada beras 11.000 per kilo, sekarang 13, itu udah bagus. Kalau udah dicadongin lama, ya udah mikir beras. Jadi pola pikir kita sebaiknya berpikir itu positif aja. Umpamanya kita bertetangga ini, seperti kemarin kita banyak sekali, ibaratnya saya baru pindah jadi warga sini, tapi belum tetap, sudah terjadi gesekan. Dulu saya pindah baru di
Gonilan apa di Candi Baru itu baru 2 bulan ikut rapat RT bersama sudah pecah RT, gesekan lagi. Nah, ya udah, itu saya sama teman saya Dr. Agung Anastasi itu bilang, di sini kamu pokoknya bisa penting kerja, pulang tidur, gak usah banyak cawe-cawe urusan warga sini. Warga sini memang orangnya pinter-pinter, tapi keminter gitu. Terus dianggap enak aja ya. Tadinya saya dikit-dikit tak pikir, nah, kalau kita sedikit-sedikit apa-apa kita pikir, akhirnya kita jadi stres. Nah, stres itu benernya meningkatkan hormon kortisol kita yang ada di otak, itu untuk menaikkan asam lambung kita. Benernya asam lambung kita itu meningkat, itu karena kita banyak mikir. Tapi yang kita pikir tidak menghasilkan pendapatan yang kita inginkan. Kalau dipikir apa ya itu ya sama gitu. Itu nggak mikir keras kita dapat duit nggak masalah, tapi kita dapat penyakit. Nah, karena asam lambung kita naik, makanya dokter sekarang diagnosisnya gampang. Sakitnya apa? Asam lambung naik. Asam lambung naik, gitu. Karena zaman sekarang banyak yang dipikir, begitu. Ya kalau asam lambung kita naik, obatnya satu, jangan banyak mikir, biar tidak stres. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap bangun tidur itu kalau bisa sebelum kita gosok gigi atau apa, carilah air putih hangat. Dan karena apa? Lambung kita itu sebelum terisi itu gepeng bentuknya. Nah, kita masukkan air putih hangat dulu. Kalau kuat langsung 3 gelas besar. Itu kalau kuat. Kalau dapat ya kita pelan-pelan dulu 1 gelas. Kemudian 1,5 besoknya harus 12. Itu kenapa? Biar air putih hangat itu untuk menetralkan asam lambung kita. Kemudian organ-organ dalam kita mulai hangat bekerja. Itu. Kemudian biasanya saya enggak gender ya. Tapi biasanya ibu-ibu itu kalau buang air besar itu pasti 3 hari. Beda kalau bapak-bapak tiap pagi pasti nabung gitu. Itu tapi nggak bisa dibongkar. Tiap hari nabung. Nah, itu bikin dengan air putih hangat itu bikin usus kita juga mulai peristaltik bergerak. Nah, dengan itu kita bisa langsung lancar untuk ke belakangnya. Kemudian asam lambung itu 11-12 ya, yang namanya kalau sudah dokternya GERD atau gastroenteritis reflux disease itu 11-12 dengan jantung, serangan jantung. Jadi sekarang serangan jantung itu tidak memandang usia. Kalau dulu mungkin usia 40 ke atas atau 50 ke atas bisa kita diagnosa ke jantung. Tapi karena sekarang banyak ya maaf ya anak-anak muda itu walaupun masih sekolah dan melihat orang tuanya dia akan mulung, yaitu apa? Merokok gitu. Nah, daripada untuk makan punya uang 3.000 rupiah mending untuk beli rokok. Warung rokok timbang makan itu. Nah, bedanya antara
GERD sama serangan jantung, yaitu waktu jalan itu orang kalau ada serangan jantung 20 meter aja tidak kuat. Kemudian tidur harus bantalnya tinggi, dia tidak bisa untuk bantal rendah seperti itu. Kemudian kalau tidur pasti tidak nyenyak, mimpinya mimpi jelek, mimpi ketabrak sepur, mimpi jatuh. Nah itu namanya paroxysmal nocturnal seperti itu. Makanya biar asam lambung kita tidak naik, itu tadi tiap pagi bangun kita bersyukur kepada Allah, doa, bangun tidur, kita carilah air putih hangat langsung. Baru kita aktivitas lainnya, gosok gigi, kemudian mandi air dingin, berangkat subuh. Itu air jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu pola hidup sehat. Jadi yang tadi yang pertama itu pola pikir, yang kedua itu pola hidup. Pola hidup itu ada 6 menurutnya. Yang pertama yaitu jangan makan malam. Karena makan malam itu sebenarnya perintah bohong dari perut. Kita benar makan yang bagus itu pagi, siang, sore paling jam 5. Kalau malam kalau bisa ya cuma cukup buah, air putih atau protein, jangan sampai karbohidrat. Lalu kita pasti makan malam bakmi goreng, nasi goreng, itu karena apa? Makan malam itu habis itu kita terus tidur, tidak kita gunakan apa-apa. Padahal gula yang tadi siang sama sore yang kita makan itu masih numpuk dalam darah. Itu terus di usus yang di perut malam kita tidur numpuk lagi. Makanya itu penyebab, salah satu penyebabnya diabetes. Kemudian pagi-pagi kita merasa kebas, itu kok jenuh, harus kebas, harus sopo, apa itu awal lemes. Karena kita biasa makan malam. Kemudian yang kedua, jangan tidur malam. Jadi jam 11 itu kalau bisa sudah tidur. Karena kita kalau biasa tahajud nanti jam 2, setengah 3 bangun. Nah dulu biasanya kalau dulu jam 4 dan bangun, dan makan nasi, apa namanya, bedok wedang untuk nanti pagi teh atau gimana. Tapi sekarang enggak. Kalau nanti subuh udah telat. Karena apa? Kita kalau sering tidur kemalaman itu liver atau hati kita tuh lama-lama rusak. Kita ada fungsi hati itu ada 500 sebenarnya. Kemudian fungsi jantung itu ada untuk memompa dan fungsi ginjal untuk filtrasi. Yang ketiga yaitu air putih. Kita biasakan minum air putih 2 liter sehari dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Tapi kalau malam mau tidur jangan usah minum air putih, nanti ginjal kita kasihan. Jadi terakhir jam 7 malam, jadi 2 liter
itu air putih harus, walaupun kita sore teh atau pagi kopi nggak masalah, yang penting air putih itu 2 liter sehari. Kemudian kalau minum, saya lihat sering ya jilbaban buntut tapi minum sambil berdiri jalan ya. Itu bener udah hal-hal seperti itu yang bikin penyakit ya. Karena minum yang berdiri itu langsung ke ginjal. Padahal kita kan airnya kan harus disaring dulu, itu disaring, diperoleh, masuk darah dari ginjal. Jadi kalau minum itu ya berdoa, teguk-teguk sambil duduk gitu. Ya usah langsung, kan ada kita minum kalau zaman dulu pakai kendi, langsung makan langsung saat ini minum. Terus saya lihat ada yang minum awal langsung habis sekali langsung gitu. Jadi enggak gitu. Jadi kayak ini langsung dol langsung masuk, sebenarnya nggak bagus. Kemudian yang keempat yaitu puasa. Betul. Kita kalau bisa ya puasa selain Ramadan di Senin Kamis. Tapi saya sih ngomong dulu gak bisa kayak puasa Senin Kamis. Tapi kenapa kita Ramadan nggak bisa berpuasa? Kalau Ramadan siang kita bisa puasa, makan. Sekarang dibalik, siang makan yang banyak, malam puasa. Bisa enggak? Itu obat dari penyakit. Terus yang kelima, Rasulullah pernah bilang di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau daging itu sehat, maka tubuh kita sehat. Benar, segumpal daging itu bukan hati, tapi ruh kita, nyawa kita yang ada di dalam hati. Kalau kita itu kayak apa ya, iri, dengki, sombong, takabur, sidik-sidik apa jenenge ya tadi dipikir komponen tuku lemari anyar uji pengen komponen tuku kamu apa jenenge baju kalau apa ya rambut kemudian sesuatu itu oh tasnya kamu branded mereka kunci gede mereka apa gitu kasihan suami kalau kayak duit di belanja iso hari ini untuk beli daging karena masalah untuk tas presiden untuk akhirnya itu keren larang sini ojo daging itu. Terus yang itu sampai 5 individual. Yang keenam itu seringlah periksa dokter. Jadi paling cepat itu sebulan sekali general check up. Paling lama ya melihat budget general check up itu ya tidak murah. Tapi kalau ada diskon di Budi Sehat ya lumayan murah, itu 375 itu kadang-kadang kok itu komplit. Itu coba sisihkan budget untuk general check up biar kita tahu tensi kita, gula kita, asam urat, kolesterol seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pola makan. Jadi ada kaitannya ya antara pola pikir, pola hidup sama pola makan. Kita makan itu yang
gitu. Jadi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat aja tidak apa-apa, tidak usah ngoyakin susu gitu. Karena ada yang tidak doyan susu. Nah itu terutama yang tadi karbo kita hindari, kita kurangi. Monggo pagi, siang, sore mau makan banyak monggo. Mau ke SS segone oke, kurang juga satu ping gitu, gratis tambahan monggo. Tapi kalau bisa malam kita puasa. Itu penyebab diabetes itu sebenarnya karbohidrat tinggi. Itu hanya ada 4 jenis: nasi putih, gandum, ketela, gula pasir. Itu kalau punya keturunan diabetes umur 40 tahun monggo silakan itu dikurangi atau ditiadakan. Gantinya kentang, teh, mie, jagung, beras merah. Gulanya gula jagung. Udah itu tidak usah minum obat gula, nanti bisa turun sendiri. Itu. Kemudian yang tadi makan malam dihindari. Satu. Terus yang kedua, anak muda sekarang banyak asam urat tinggi. Apa-apa soalnya sekarang dicoba gitu. Banyak kafe-kafe jual kopi, apa-apa kopi, sama kopi, reuni, apa itu banyak cold and drink macam. Itu tadi untuk diabetes, untuk asam urat kita hindari istilahnya benjol. Benjol itu ada singkatan, itu singkatan aja. B-nya itu bayam. Bayam itu untuk anak-anak bagus, tapi kalau untuk orang-orang sudah tua itu asam urat tinggi. Yang E-nya itu empeng dan sak-ronronnya, hijau, protone segala macam. Nah, biasanya saya rasa hijaunya kalau protone enak. Hijau muda itu. Terus kalau Idul Fitri biasanya yang pemain empeng. Itu bikin asam urat tinggi. Kemudian N-nya nanas dan nangka. Nanas nangka itu bikin asam urat. Nanas madu, lagi enak, nangka, jangan gori, itu bikin asam urat. Dan jangan gori, tambahin bongso, ada kayak terus yang C, jeruan itu ya semua, ginjal, melati, usus, itu yang bikin asam urat. Terus O-nya itu otak-otak, kan ada dulu otak-otak dibakar, otak-otak telur, otak-otak ayam, itu bikin asam urat. L itu lemak atau gaji. Nah, yang soto kan sebenarnya banyak. Bakso yang mau kayak gaji, nah, itu juga bikin asam urat. Nah biasanya kita itu tadi usaha pokok, dulu sudah ada pokok, musimam. Nah itu asam urat tinggi itu bahayanya ke ginjal kalau kita tidak selingi dengan banyak minum air putih. Terus kalau yang ada di check up itu gula, asam urat, kolesterol. Kolesterol itu kenapa banyak terjadi pada orang kurus sebenarnya daripada orang gemuk? Karena orang kurus pengen gemuk, makanya semua berminyak-minyak dia makan. Kalau itu minyaknya jenuh, tak jenuh, minyak bagus atau jelek, tuh, terus kalau dia gemuk lain, tuh. Padahal gemuk itu satu turunan, gitu. Yang kedua, guru-guru bucu misalnya.
terus dimasakin terus oke orang dimakan piye marah mau jajan jomblo tau Mas itu ada lah bojone lu mau sing lanang sing wedok ya rusuh kok saya gendut ora bagus padahal ya gara-gara bojone mungkin ora paham dipaksa paham berarti kolesterol biasanya dari saya 21 tahun jadi dokter itu paling tinggi kolesterol ya orang-orang kurus itu. Nah kolesterol ya bagus tapi yang HDL itu kan ketinggian takutnya darah tinggi, stroke, segala macam arteriosklerosis gitu. Nah itu untuk kolesterol makanan yang harus kita hindari itu sebenarnya banyak cuman ya sama dengan gula tadi kikil, kulit, telur, gorengan hanya 4 macam kikil, kulit, telur, gorengan. Nah gorengan itu yang kita tidak bisa menghindari isu golek tahu susur golek menduan kok sore meneh gitu golek kono anget sudah dibuang air ini yang gede-gede nah itu nah minyaknya kan kita udah tahu kalau goreng sendiri kan kita bisa cari yang kolesterol atau minyak kelapa garpu itu makanya zaman yang bukan ini ya zaman dulu kan sebelum ada minyak kelapa sawit itu kan kita minyak kelapa biasa garpu mahal ada buat sendiri bisa buat sendiri nanti blondonya dikasih ketan itu diblundo itu untuk makanan seperti itu terus sebenarnya apa namanya kalau yang ada yang merokok dan orangnya gendut mending tidak usah merokok itu kan sekali untuk jadi jantung koroner gitu. Karena sekarang rokoknya kan banyak tambahan ada tambahan mentol, ada tambahan ini segala macam biar rasanya enak. Sebenarnya saya tidak pernah memaksa orang merokok itu untuk berhenti karena sulit. Merokok siji harus sak batang harus sak bungkus itu sama. Itu mertua saya kan bisa berhenti kan kemarin sama dokter jantung udah di ultimatum bapak mau berhenti merokok atau tetap merokok kita pasang ring jantung. Kalau saya rokoknya cuma sehari 3 kali habis makan itu dok sama aja pak mau seberapa mau sebungkus itu karena kalau gemuk kan terus itu akhirnya ke takutnya jantung akhirnya dia berhenti. Kalau pasal saya suruh apa takeaway minta diri itu kan bahannya asli tidak ada tambahan nanti pakai kertas sendiri kalau enggak kertas setnya itu mahal ya buku anak-anak kan mahal sekarang banyak yang murah gitu daripada untuk saya lihat bungkus makanan kok tulisannya LKS gitu aneh jawaban mending itu dibawa gawe bungkus rokok diobat pakai nah asapnya mlebu saraf kan soal-soal yang LKS kan mending bapaknya jadi pintar bapaknya jadi anaknya rasa les kalau bapaknya soalnya les sekarang mahal saya masuk anak saya di VO itu setahun 6 juta itu paling murah Mikrokolit itu 9 juta karena ada lagi ruang teduh gitu. Dan bayarnya tidak boleh dicicil tapi saya maksa jadi bisa 3 kali gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat atau penutup
yaitu kakek pola. Ya. Jadi kita hidup wajar aja dan kita melihat budget atau penghasilan dari suami, tapi nggak tahu suami sekarang bloko atau jujur enggak penghasilan kepada istri. Soalnya kan suami semua uang milik istri, gitu. Nek wis juga bojone wong lanang njaluk bensin mesti sambar. Itu masuk juga nek jaluk men. Ya. Maka terus kadang beda. Harusnya kan suami biu semua ke istri. Istri harusnya ada milah-milah lagi budget bensin bojoku dari uangnya 5 juta. Oh budget bensin tiap hari bojoku bensin 10.000 seliter cukup, 30 hari sekian. Dan nek sarapan di rumah, wes itu sarapan siang orang mungkin mulai. Mungkin budget untuk beli apa? Nasi padang satu paket 10.000 semurah. Pengen jajan apa? Tambah. Harusnya seperti itu. Tapi ya sekarang sulit. Jadi kalau orang suami sudah masuk ke istri untuk minta itu kadang harus pakai nota, gitu. Harus ada permintaan, gitu. Ada rangkaian untuk apa. Nanti dari istri dikasih 20.000, 30, kita minta lagi, dia sudah mau itu, lagi bayar dikai yuk, mosok setek. Padahal kita butuhnya kan banyak sekarang. Terus untuk satu anak biasanya jalur bapak kan itu. Padahal kita sebagai suami sudah ngasih ke istri untuk dibagi di rumah tangga. Karena penghasilan yang mepet, makanya patakan ulang lagi, kita cari tambahan. Kita tidak memikirkan umur kita terporsir. Terus kita mengikuti trennya terus lagi. Padahal setiap orang itu rezekinya lain-lain, trennya lain-lain. Kayak kok dodol ini kok laris, aku tak coba itu. Kita cari modal, utang meneh. Dalam ini tak payu. Kalah pikiran kita jelek. Ojo-ojo dukun iki soal iki gak cuan kok nek rame ngono dirasake ora enak. Kaya mie rebus digawe mie goreng terus ditambahi sambal terasi kayak pangsit atos terus ngene ya kok rame kok nek jebul-jebul lah kok mie sing ngono kok sepi. Ojo-ojo kan ada wis pikirane wis lagi sana candi elektronik di jalan ada diskon buy one get one free, beli satu dapat satu, itu kan bener kan? Ya kan? Beli satu masa dapat dua, beli satu pasti dapat satu kan? Karena kan tulisannya buy one get one free, gitu. Beli satu dapat satu. Nah terus dipaksakan mas beli mas ada magicomnya hadiah setrika padahal di rumah magicom masih bagus setrika masih bagus ya toh ngomong mas TV ini tombolnya 53 in ada lagi 25 in bedakan mau kacanya besar mas itu ya mas bener ya, saya tidak memihak laki-laki ya. Bener laki-laki itu
Sing dipingin ora akeh. Mulai mangan enak delok bojo seneng. Gitu. Nah, terus mulai kesel dipijeti wis mangan enak rampung. Terus sing ora kan si istri ku dijeti karo bisikin Mas, besok ning kono ya Mas, diskonan. Mas, besok anu matahari di SMS dikirim ya, kalau Telkomsel itu dikirimi matahari tanggal sekian ada diskon, beli 200.000 voucher 50.000. Nah, pada 200.000 bisa juga bayar SPP anaknya di proses dulu. Itu kenapa kita juga kemarin saya baru ada bapak-bapak bilang utang saya orang terus Ustaz gimana? Bapak berdoanya dan punya uang itu khusus untuk bayar utang. Ojo duit utangnya di besok di gue kisah akhirnya duit 1 juta khusus untuk bayar utang jadi kira jadi 500 orang itu bayar utang mundur meneh, bingung meneh. Makanya utang kita tidak habis-habis gitu. Ya. Kemudian ya setelah tadi sudah suruh. Ya dari saya cukup sekian dulu. Monggo yang mau bertanya silakan. Kalau tidak bertanya ya alhamdulillah. Jadi saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian pada pagi hari ini. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada. Saya mau tanya satu sebenarnya. Cerita tadi itu berdasarkan riset atau pengalaman pribadi? Jadi tadi lancar banget ini riset atau pengalaman pribadi. Ya tadi sampaikan yang utuh, ini malah lebih dari setengah jam. Ternyata juga bisa. Oke, demikian Bapak Ibu kajian pada hari ini. Kemudian ini sudah masuk subuh, kami ingatkan untuk menyempatkan diri untuk sholat ya 2 rakaat yang insya Allah nanti pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi